Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan saya di video sistem persamaan linear atau SPL, di mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang SPL ini di matriks 2x2. Nah, hari ini kita akan membahas SPL di matriks 3x3. Untuk sekedar mengingat, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari SPL itu dengan 4 cara. Yang pertama ini yang benar ini eliminasi dan substitusi, bukan eliminasi ya. Ini yang benar adalah eliminasi dan substitusi. Yang kedua kemarin adalah cara OBE atau operasi baris elementer. Dan yang ketiga itu adalah inverse matrix, dan yang keempat itu adalah aturan Cramer. Nah, kemarin ini kita sudah membahasnya di matriks 2x2 untuk contoh-contoh kemarin dan beserta tugasnya. Hari ini kita akan membahas mencari nilai SPL ini dengan 4 cara ini dari matriks 3x3. Oke, kita lanjutkan untuk contoh SPL di matriks 3x3. Ini saya mempunyai SPL seperti ini contohnya. Kemudian yang ditanyakan adalah carilah nilai X1, X2 dan X3. Oke, langsung aja pada solusi. Solusinya kemarin kita menggunakan 4 cara. Cara yang pertama yaitu kita gunakan eliminasi dan substitusi. Nah, maka misalkan ini adalah saya buat ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, persamaan kedua, ini adalah persamaan yang ketiga. Maka yang pertama kita eliminasi dulu. Misalkan saya ingin mengeliminasi dari nilai X1 nya ini, misalkan X1 nya ini saya eliminasi, maka ini saya tulis kembali, kita gunakan persamaan 1 dan 2, X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. Persamaan keduanya adalah 2X1 ditambah 4X2 dikurangi 3X3 sama dengan 1. Kita akan menghilangkan X1 nya ini, X1 nya kan koefisiennya 1 di sini. Supaya ini sama, maka ini kita kalikan dengan 2, ini kita kalikan dengan 1, maka hasilnya 2x1 ditambah x2 ditambah 2x3, ini ditambahkan ya, ditambah dengan 2 kali x2 adalah 2x2, 2x3 kali 2 ditambah dengan 6x3 sama dengan 2 kali 9 adalah 18. Boleh kalian ingin mengeliminasi X2 nya boleh, X3 nya boleh, bebas. Yang penting nanti kita bisa ketemu X1, X2, X3 dengan cara eliminasi ataupun substitusi. Nah, sedangkan di sini saya ingin menghilangkan nilai dari X1 nya, karena di sini 1, supaya tereliminasi maka kita kalikan dengan 2. Sedangkan untuk persamaan yang kedua kan hasilnya masih sama, maka ini kan bisa kita eliminasi. Untuk yang ini kan bisa kita eliminasi kan, nanti ditambahkan ini tetap, maka ini 4x2 dikurangi 3x3, ini bukan 6 ya, ini 4 kok, 2 kali 2 kok 6, gimana nih, 2 kali 2 adalah 4x3 sama dengan 1 kan tetap toh. Maka kita eliminasi 2x1 dengan 2x1 dengan cara ini kan positif semua, kita kurangi maka hasilnya 0. Kita nggak usah tulis, 2x2 dikurangi 4x2 adalah negatif 2x2, 4x3 dikurangi negatif 3x3 menghasilkan 7x3 sama dengan 18 dikurangi 1 adalah 17. Misalkan ini saya tuliskan menjadi persamaan yang keempat, maka kita ketemu persamaan yang keempat. Nah, sekarang selanjutnya saya akan mengeliminasi X1 lagi di persamaan 1 dan persamaan 3. Maka saya tulis lagi persamaan satunya adalah X1 ditambah X2
ditambah 2x3 sama dengan 9. Persamaan yang ketiga adalah 3x1 ditambah 6x2 dikurangi 5x3 sama dengan 0. Supaya ini tereliminasi, karena ini koefisiennya 3, di sini 1, maka di sini saya kali 3, di sini saya kali 1. Ini bebas ya, maksudnya bebas itu kalian mau mengeliminasi x2 x3 dari persamaan 1 2 3 bebas. Namun ini saya ingin mengeliminasi semua x1 x1 nya nanti supaya saya bisa menemukan nilai dari x3 atau x2. Misalkan kalian ingin mencari nilai x2 nya, maka kalian harus mengeliminasi nilai dari x1 atau x3 nya supaya kalian mendapatkan nilai dari nanti x2 nya. Makanya ini bebas untuk mengeliminasi x1, x2 ataupun x3. Nah, selanjutnya di sini kita lanjutkan 3 kali x1 adalah 3x1 ditambah 3x2 ditambah dengan 6x3 sama dengan 3 kali 9 adalah 27. Ini tetap dikurangi 5x3 sama dengan 0. Karena positif semua maka kita kurangi ini 0. Kemudian 3x2 dikurangi 6x2 adalah negatif 3x2. 6x3 dikurangi negatif 5x3 adalah 11x3 sama dengan 27. Kita ketemu persamaan yang ke-5. Oke, setelah itu dari persamaan 4 dan 5 ini saya akan mencari nilai dari x3 nya. Kita cari nilai dari x3 nya, maka ini negatif 2x2 ditambah 7x3 sama dengan 17. Persamaan kelima negatif 3x2 ditambah 11x3 sama dengan 27. Kita kan akan mencari ini x3 nya ini, maka kita eliminasi pada pada x2 supaya ini koefisiennya sama, maka ini saya kali dengan 3, saya kali dengan 2, maka menghasilkan negatif 6x2 ditambah 3 kali 7 adalah 21x3 sama dengan 17 kali 3 itu 51. Untuk persamaan yang selanjutnya ini 6 negatif 6x2 ditambah dengan 22x3 sama dengan 27 kali 2 itu adalah 54. Supaya ini hilang maka ini kita kurangi. Jadi menghasilkan 21 dikurangi 22 adalah negatif x3 sama dengan 51 kurangi 54 adalah negatif 3. Nah, supaya x3 nya positif maka kita kalikan dengan negatif 1, maka ini adalah x3 sama dengan 3, maka kita ketemu nilai dari x3 itu sama dengan 3. Oke, x3 sudah ketemu. Sekarang kita cari x1 dan x2. Kita gunakan aja persamaan yang ini, lebih enak pakai yang 4 atau kalian boleh pakai yang 5, terserah, karena kita akan mencari nilai x2 di mana x3 nya kan sudah ketemu ini. Misalkan saya di sini pakai persamaan yang ke-4, misalkan persamaan yang ke-4 di sini, maka persamaan yang ke-4 kan ini tadi, negatif 2x2 ditambah 7x3 sama dengan 17. Kita masukkan nilai x3 nya, maka negatif 2x2 ditambah dengan 7, x3 nya adalah 3 sama dengan 17. Negatif 2x2 ditambah 21 sama dengan 17. Jadi negatif 2x2 sama dengan negatif 21, 17 kurangi 21 adalah negatif 4. Jadi x2 sama dengan 1. Ketemu lagi nilai dari x2
X2 ketemu, X3 ketemu. Sekarang kita cari nilai X1 nya. X1 nya kalian boleh memakai persamaan yang pertama, kedua, ketiga. Kan kita X2 dan X3 nya kan sudah ketemu. Misalkan saya ingin memakai ini persamaan yang pertama aja yang gampang, X1 ditambah X2. Misalkan saya di sini aja ya. Kita cari nilai X1 dengan cara mensubstitusikan nilai X2 dan X3. X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. X2 nya tadi bernilai 1, maka kita substitusikan, kita ganti X2 nya 1 ditambah dengan X3 nya adalah 3 sama dengan 9, maka X1 sama dengan ini 6 ditambah 1 7, 6 ditambah 1 7, kemudian ini bener X2 ya. X2 nya nilainya salah, ini bukan 1, kok bisa 1 gimana lah. Maka kan X2 sama dengan negatif 4 dibagi dengan negatif 2, maka X2 sama dengan 2. Oke, sorry tadi X2 sama dengan 2, maka di sini X2 nya adalah 2, ini 6 tambah 2 adalah 8, maka X1 sama dengan 9 dikurangi 8, X1 sama dengan 1. Oke, ketemu. Jadi dengan cara pertama ketemu nilai X1 sama dengan X1 nya adalah 1, X2 nya sama dengan ini, X2 nya ketemu 2, X3 nya tadi ketemu 3. Oke, kita sudah menemukan nilai X1, X2, X3 dengan cara eliminasi dan substitusi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke cara yang kedua, yaitu menggunakan operasi baris elementer, di mana nilainya nanti harus sama dengan ini. Jika nanti tidak sama, maka perhitungan kita di cara 1 atau cara 2 nanti kemungkinan ada yang salah. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kemarin kan di mana matriks A dipasangkan dengan matriks B itu dengan operasi baris elementer, maka akan menjadi matriks identitas dan matriks identitas dipasangkan dengan vektor X. Nah, di mana matriks A ini nanti akan menjadi identitas, kemudian matriks B ini akan menjadi vektornya atau nilai X1 X2 nya nanti. Nah, untuk matriks identitas sendiri, matriks identitas 3x3 adalah diagonalnya 1, diagonal segitiganya adalah bernilai 0 sebanyak 3. Oke, maka kita akan membuat SPL ini, membuat persamaan ini, 3 persamaan ini menjadi sebuah matriks, maka akan menjadi matriks A. Misalkan isinya adalah anggotanya berubah, ini 1 ya kan, koefisiennya ini 1, ini 2, kemudian ini 2, 4, negatif 3, 3, 6, dan negatif 5, dan B nya adalah 9, 1, 0. Ini adalah nilai dari A nya, matriks A nya, ini adalah matriks B nya. Nah, kemudian ini akan kita buat
nanti menjadi identitas dan vektornya. Sekarang matriks ini akan kita buat menjadi identitas, maka kita akan membuat jadi seperti ini kan, membuat seperti ini. Maka misalkan di sini contohnya saya membuat 0 pada ini, 2 dan 3 kan nanti menjadi 0 dan 0 di sini kan, sedangkan di sini 2 3. Diapakan supaya ini menjadi 0 dan ini juga menjadi 0? Operasinya bebas karena kemarin operasi baris elementer, namun bergantung pada anggota dari baris ke berapa dia akan dioperasikan. Misalkan di sini saya baris 2, saya kurangi dengan 2 baris 1, maka kan hasilnya adalah baris 2 nya 2 dikurangi 2 baris pertama, 2 baris 1 adalah ini, 1 kali 2 adalah 2, maka 2 kali 2 adalah 0, ya kan. Kemudian baris kedua kan isinya 4, satu sini 4 kan, dikurangi dengan 2 baris pertama adalah 1, maka 4 dikurangi 2 bernilai 2. Kemudian untuk selanjutnya adalah kolom ketiga ini, kolom ketiga baris kedua bernilai negatif 3 dikurangi dengan 2 baris pertama bernilai 2, maka negatif 3 dikurangi dengan 4, maka menghasilkan negatif 7. Oke, baris kedua kolom pertama sudah 0, sudah sama nolnya kan, ini sudah sama nolnya kan dengan ini. Sekarang baris ketiga saya buat menjadi 0, maka dengan cara yang sama saya kalikan 3 dengan baris pertama, maka baris ketiga dikurangi dengan 3 kali baris pertama, maka baris ketiga kolom pertama bernilai 3 dikurangi dengan 3 baris pertama 3, maka menghasilkan 0, ya kan. Kemudian ini ceritanya saya akan merubah ini loh, ceritanya saya akan berubah menjadi 100 kan, ini sudah 0 kan. Oke, kita hitung selanjutnya. Baris ketiga kolom kedua adalah 6 dikurangi dengan 3 kali 1, maka ini menghasilkan 3. Selanjutnya negatif 5 dikurangi dengan 3 baris pertama bernilai 2, maka 3 kali 2 bernilai negatif 5 dikurangi 6, maka negatif 11. Oke, sekarang untuk B nya kita hitung. B nya pada baris pertama dulu, baris kedua dulu, maka 1 dikurangi dengan 2 baris pertama kali 9, maka menghasilkan 1 dikurangi dengan 18 menjadi negatif 17. Selanjutnya ini ada B3 bernilai 0 dikurangi dengan 3B1 adalah 27 kan, ya kan. B1 bernilai 9, maka menghasilkan negatif 27. Oke, menghasilkan negatif 7. Sekarang baris pertama kan tetap 1 2 9, ini sudah sama kan bentuknya ini dengan ini. Oke, nah untuk selanjutnya saya akan membuat ini dulu saja, membuat kolom kedua ini menjadi 0 1 0. Nah, lebih mudahnya saya akan membuat satu ini dulu saja, maka yang saya rubah kan di sini 2 kan. Nah, yang saya akan rubah adalah 2 nya, maka OBE nya saya akan menggunakan baris kedua dikurangi ini kalau kita kurangi dengan baris pertama, maka ini tidak 0 nanti kan.
sedangkan kalau kita gunakan baris ketiga maka tidak 0. Lebih gampangnya maka saya ingin mengalihkan baris kedua dengan setengah, maka nilainya kan menjadi baris keduanya 0 kali setengah tetap 0, kolom keduanya setengah kali B2 adalah 1, setengah kali negatif 7 adalah negatif 7/2, kemudian nilai B nya adalah setengah kali negatif 17 adalah negatif 17/2. Oke. Nah kemudian ini baris satunya tetap, baris ketiganya juga tetap negatif 27. Oke, biar lebih cantik. Oke, sekarang nilai dari ini kan sudah 1, maka selanjutnya saya akan membuat 0 untuk ini dan ini karena nanti bentuknya harus 0 1 0 kan. Oke, maka kita operasikan baris pertama dan baris baris ketiga. Oke, supaya menjadi 0 maka ini saya B1 saya kurangkan dengan B2, maka kan nanti hasilnya adalah ini tetap, baris keduanya kan tetap 0 1 negatif 7/2 negatif 17/2. Oke, B1 dikurangi B2, B1 0 dikurangi 1 tetap 1, berubah ya nanti ya. B1 dikurangi 2, B1 nya adalah 1, B1 nya kan 1, B2 nya 0, maka ini tetap 1. B1 nya 1 dikurangi B2 maka ini 0, negatif 7/2 2 dikurangi negatif 7/2, 2 dikurangi negatif 7/2 gini kan. Maka ini kita buat 4/2 dikurangi dengan negatif 7/2 menghasilkan positif 11/2, ini 11/2. Oke, selanjutnya untuk B3 nya saya membuat 0 pada kolom kedua, maka ini B3 kita kurangi sama dengan baris kedua, maka saya kalikan dengan baris kedua juga. Ini B3 dikurangi dengan 3 baris 2, maka B3 nya 0 dikurangi 3 kali 0 tetap 0, B3 nya pada kolom kedua adalah 3 dikurangi 3 kali 1 adalah 3, maka ini 0. Kemudian B3 nya negatif 11 dikurangi dengan negatif 3B2, maka hitung di sini negatif 11 dikurangi dengan 3B2 nya adalah negatif 7/2, maka ini negatif 11 sama dengan negatif dikurangi negatif 21/2 kan, 3 kali negatif 7, ini saya buat per 2 maka ini 22/2 dikurangi dengan negatif 21/2 maka menghasilkan negatif setengah, maka ini adalah negatif setengah. Oke, sekarang kita cari nilai B nya, ini saya hapus. Nah, B3 nya adalah negatif 27 dikurangi dengan 3 kali B2, B2 nya adalah negatif 17/2, negatif 17/2, maka
Ini kita kalikan dulu, ini menghasilkan 3 kali 17 itu adalah 1, 2, 51 ya, 51 negatif per 2. Nah sedangkan 27 itu berapa, 54 ya, negatif 54 per 2 dikurangi dengan negatif 51, negatif 51 per 2 sama dengan negatif 3 per 2. Oke, ini maka negatif 3 per 2. Oke, sekarang B untuk baris pertama belum ya, baris pertama tadi adalah 9 dikurangi dengan baris kedua adalah negatif 17 per 2, maka ini saya buat 18 per 2 dikurangi dengan negatif 17 per 2, maka menghasilkan 18 tambah 17 kan ya, 35 positif kan ya, 35 per 2. Oke, kolom kedua sudah menghasilkan 0, 1, 0 kan, ini sudah, ini juga sudah, maka kita akan membuat satu pada ini supaya nanti diagonal di sini 1, 1, 1 semua kan. Maka kita operasikan lagi baris ke 3 itu supaya menjadi 1 kan itu sudah setengah-setengah ya. Kalau kita kalikan negatif 2 kan positif, nilainya setengahnya kan hilang kan nih ya kan. Maka ini baris ketiganya negatif 2 kali 0, 0, negatif 2 kali 0, 0, negatif 2 kali negatif setengah adalah 1. Oke, kemudian nilai dari B nya negatif 3, positif ya, karena dikali dengan negatif, maka ini positif, maka ini bernilai positif 3. Nah oke, kemudian baris pertama tetap 11 per 2, 35 per 2, baris kedua juga tetap 7 per 2, 17 per 2. Oke, sekarang kita operasikan lagi supaya nilai dari ini dan ini 0 ya kan. Supaya 0, baris pertama itu saya kalikan, baris pertama saya kurangi dengan enaknya kan ini kan ya, 11 per 2 kali B3. Oke, kali B3, maka menghasilkan ini baris ketiganya tetap saya tulis dulu. Kemudian nilai dari B1 nya adalah 1 dikurangi 11 per 2 B3 kan ini 1 kali 0, 0, maka kan ini tetap 1 ya kan. Kemudian ini 0, kemudian nah ini 11 per 2 dikurangi dengan 11 per 2 kali 1, maka ini 0. Selanjutnya 35 per 2 dikurangi dengan 11 per 2 dikali dengan 3 ya kan, dikali dengan 3, maka ini 35 per 2 dikurangi dengan 33 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Ini ketemu 1. Oke, selanjutnya ini adalah kita membuat ini menjadi 0, maka kita B2 ya, B2 baris yang akan kita rubah adalah B2 dikurangi dengan supaya positif maka kita jumlah saja
7/2 dikali B3. Oke, maka B2 nya kan 0 ditambah B3 nya kan ini bernilai 0, maka tetap kan ya, ini 0, ini 1. Nah ini baru kita hitung, negatif 7/2 ditambah dengan 7/2 kali B3 kali 1, maka ini 0. Oke, sudah menjadi 0. Sekarang tinggal menghitung nilai nilai B nya ini, maka nilainya adalah negatif 17/2 ditambah dengan 7/2 kali B3 nya bernilai 3. Kemudian ini negatif ya bernilai 3, maka ini negatif 17/2 ditambah dengan 21/2 sama dengan negatif ini positif ya, positif 21 dikurangi 17 itu adalah ini satu saja, negatif 17/2 dikurangi dengan 21/2, ini negatif ya kan, sama dengan 4/2, maka ini hasilnya adalah 2. Oke, selanjutnya ini sudah ketemu bentuk dari I ya, ini tadi, ini juga bentuk dari vektornya, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah nilai X1, ini adalah nilai X2, dan ini adalah nilai X3. Maka kesimpulannya adalah ini untuk cara OBE. Apakah sama X1, X2, X3, 1, 2, 3? Kita lihat yang tadi. Oke, maka sama ya, X1 1, X2 2, X3 3. Maka cara OBE dan cara eliminasi substitusi sudah cocok. Akan kita lanjutkan ke cara yang ketiga, yaitu kita gunakan cara inverse. Oke, kita akan menggunakan cara inverse untuk cara yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga kemarin kan bahwa kita mencari nilai X nya itu dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, matriks A nya apa? Matriks A nya kita buat dulu ini menjadi matriks, maka menjadi 1 1 2 2 4 negatif 3 3 6 negatif 5 dan nilainya adalah 9 1 0. Maka ini adalah nilai dari A, ini adalah nilai dari B. Maka kita cari dulu inverse dari nilai inverse dari A ini kan. Nah, inverse dari A ini kita gunakan dengan apa namanya, adjoin ya kan, kita gunakan saja adjoin. Nah, adjoin sebenarnya boleh kita gunakan pakai adjoin, boleh kita gunakan determinan dulu boleh. Nah, maka untuk mencari inverse dari matriks A itu kan 1 per determinan A kali adjoin A ya kan. Boleh mencari ini dulu, boleh mencari ini dulu. Misalkan di sini saya akan mencari adjoinnya dulu. Nah, adjoin itu sendiri kan kofaktor yang ditranspos-kan toh. Maka kita cari dulu kofaktornya, kofaktor dari matriks A.
Nah, kita gunakan teorema Laplace yang kemarin, ya kan. Teorema Laplace ini saya copy paste aja supaya lebih enak. Saya copy, saya pastekan di sini. Oke. Misalkan ini. Nah, ini saya gunakan ini paling besar ya. Oke. Teorema Laplace kan yang kemarin kalau yang berjalan baris atau kolom. Nah, misalkan ini saya copy 3 aja mending biar enak langsung. Ini saya jadikan 3. Nah, ini saya jadikan 3, maka ini di sini, ini saya bawa ke sini. Oke. Nah, sekarang misalkan yang tetap itu adalah baris pertama. Baris pertama saya gunakan yang ini aja. Baris pertamanya ini tetap. Jangan warnanya biar agak beda, saya gunakan kuning, hijau. Ininya tetap, dan yang berjalan adalah kolom. Ini tetap, ini tetap, yang berjalan adalah kolom. Oke, maka K11 nilai dari ini sama dengan negatif, jangan lupa pangkat n plus 1 karena 1 1. Kemudian nilai dari minornya adalah 4, negatif 3, 6, negatif 5 kan sama dengan negatif 1 pangkat 2 adalah positif. Kita determinannya dari ini dan ini adalah negatif 20 dikurangi dengan negatif 18 sama dengan negatif 2. Oke, sudah ketemu. Sekarang untuk K12 kofaktor nanti ya, boleh K, boleh L, boleh apa bebas. Kebetulan saya ini gunakan K untuk kofaktor. K12 maksudnya adalah K untuk baris pertama kolom ke 2 itu sama dengan negatif 1 kali pangkat n plus 1, n nya adalah 2 plus 1, kemudian minornya adalah 2, negatif 3, 3 negatif 5, negatif 5. Oke, sama dengan 1 pangkat 3 adalah ini 2 tambah 1 kan 3, makanya tetap negatif. Kemudian determinannya ini negatif 10 dikurangi dengan negatif 9, maka sama dengan negatif 10 dikurangi negatif 9 adalah negatif 1, negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. Oke, kemudian untuk yang ini kok di sini yang tadi 1 4 6 ini di sini loh. Oke, maka ini adalah K13 sama dengan negatif 1 pangkat n plus 1, maka ini n nya 3 ya, kok 2, n nya 3 karena kan yang bergerak yang ketiga ini n plus 1, 3 plus 1. Kemudian ini determinan dari minor sama dengan pangkat 4, negatif 1 pangkat 4 itu 1, determinannya adalah 12 dikurangi dengan 12, 0 ya, 12 kurangi 12 0, kemudian itu 1. Oke, sudah ketemu untuk baris pertama. Sekarang kita cari kofaktor untuk baris kedua. Oke, ini saya paste lagi, saya taruh sini aja. Ini saya taruh sini aja. Saya taruh sini. Oke. Tadi kan yang tidak bergerak adalah
baris pertama sekarang yang tidak bergerak adalah baris kedua, dan yang bergerak adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, maka ini adalah K21, kofaktor dari baris kedua kolom ini baris kedua kolom pertama, kebalik ini. Barisnya adalah, oh ya bener ya, baris kedua kolom pertama kan ini ya, baris kedua kolom pertama. Oke, maka ini sama dengan negatif 1 pangkat n plus 1, n nya itu adalah 2, ya, n nya 2 plus 1, minornya adalah 1, 2, 6, negatif 5. Oke, kemudian sama dengan ini pangkat 3, maka ini negatif 1, ini determinan dari ini, maka ini negatif 5 dikurangi dengan 12 sama dengan negatif 5 dikurangi 12 itu kan negatif 17, kali negatif 1 kan 17. Oke, kemudian ini K22 kolom baris kedua kolom kedua ini oke, sama dengan negatif 1 kali n plus n nya di sini kan n plus 1, maka ini baris kedua ditambah kolom kedua, bukan n plus 1 ya, tadi adalah baris kali kolom pangkatnya, ini baris kali kolom, maka ini bukan 2 plus 1 tapi 1 plus 2, ini juga baris kali kolom, barisnya adalah baris pertama kolom ketiga, ini baris kedua kolom pertama, ini baris kedua kolom kedua, jadi bukan n plus 1 ya, sorry tadi ada kesalahan. Kemudian dikalikan dengan minornya 1, 2, 3, negatif 5, maka sama dengan negatif 1 pangkat 4 adalah positif 1, determinannya ini adalah negatif 5 dikurangi dengan 6, maka sama dengan ini adalah negatif 5 dikurangi 6, maka negatif 11 kali 1 negatif 11, sudah ketemu. Dan kita cari kofaktor dari baris 2 kolom ketiga kan di sini, sama dengan ini negatif 1 pangkat baris kedua kolom ketiga, minornya adalah 1, 1, 3, 6, negatif 1 pangkat 5 negatif 1, ini minornya adalah 6 dikurangi dengan 3 sama dengan 6 kurangi 3, maka ini negatif 3. Oke, yang terakhir adalah baris ketiga, kita akan cari baris ketiga, ini saya taruh sini, ini saya taruh sini aja, yang terakhir ini sini. Oke, kita cari barisnya itu yang ketiga, kolomnya yang bergerak. Oke, lebih cantik. Oke, sekarang kofaktor baris ketiga kolom pertama, maka negatif 1 pangkat baris ketiga kolom pertama, minornya 1, 2, 4, negatif 3 sama dengan negatif 1 pangkat 4 itu adalah plus 1, ini negatif 3 dikurangi 8, negatif 11 kali 1 negatif 11,
Sekarang untuk kofaktor baris ketiga kolom kedua sama dengan negatif 1 kali baris ketiga kolom kedua, minornya adalah 1, 2, 2, negatif 3, negatif 1 pangkat 5 itu bernilai negatif 1. Ini minornya adalah determinannya adalah negatif 3 dikurangi dengan 4 ya, sama dengan negatif 3 dikurangi 4 itu ada negatif 7. Negatif 7 kali negatif 1 adalah 7. Oke, ini untuk kofaktor baris ketiga kolom ketiga sama dengan negatif 1 kali negatif 1 pangkat 3 tambah 3, minornya 1, 1, 2, 4 sama dengan ini adalah positif 1, ini 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke, sorry, ini sama dengan 2. Oke, sudah ketemu tadi untuk kofaktor. Maka kofaktornya itu adalah baris pertama baris pertama itu adalah ini negatif 2, 1, 0, negatif 2, 1, 0. Baris kedua adalah 17, negatif 11, negatif 3, 17, negatif 11, negatif 3. Baris terakhir adalah negatif 11, 7, 2. Oke, nah, jadi ini kofaktor ya, adjoin A itu sama dengan kofaktor yang ditransposkan, maka menghasilkan kofaktor yang ditransposkan diagonalnya kan tetap 2, kemudian ini berubah 17, ini 1, ini 0, negatif 0 nggak usah, negatif 11, kemudian ini negatif 3 nya negatif nggak usah, 7 nya tetap. Oke, maka ini adalah adjoin A. Oke, udah ketemu adjoin A, sudah ketemu. Sekarang kita cari inverse-nya kan adjoin determinan dari A ini kan, determinan dari matriks ini, karena kita sudah ketemu sudah ada kofaktor, maka kita gunakan kofaktornya saja ya, untuk mencari determinan, daripada kita susah-susah nanti pakai sarus, kita pakai aja kofaktor. Maka ini sama dengan A1 nya ini kita pakai yang ini saja ya, saya tandai, kita pakai kofaktor yang ini saja. Oke, maka yang berpotongan dengan garis 1 kan, berpotongan dengan garis itu 1 dikali dengan kofaktornya adalah 17, kofaktornya negatif 2, kemudian ditambah dengan yang kedua yang berpotongan adalah 1, nilai kofaktornya 1, maka 1 kali 1 ini 1 kali 1 ditambah dengan yang berpotongannya kan 2 dikali dengan 0, 2 dikali dengan 0 sama dengan negatif 2 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Maka determinannya kan sudah ketemu. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam
mulanya ingat bahwa ingat bahwa X bar atau vektor X itu sama dengan inverse A dikali dengan B. Maka ini kan X1, X2, X3 itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A dikali dengan B. Ini kan inverse toh? Ini kan inverse kan? Maka ini sama dengan nilai dari X1, X2, X3 sama dengan 1 per determinannya adalah negatif 1 A join. Nah, join kita sudah ketemu tadi nih, negatif 2, 17, negatif 11, 1, negatif 11, 7, 0, negatif 3, 2. Nilai dari B nya tadi, B nya adalah ini 910 ya, 910. Oke, 910 maka sama dengan baris, ingat, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. 1 dibagi negatif 1 itu adalah negatif 1. Kemudian ini negatif 2 kali 9 negatif 18. Kemudian 17 kali 1 itu adalah 17 plus negatif 11 kali 0 itu negatif 11 kali 0 itu ya 0, plus minus sama aja kan ya. 1 kali 9 adalah 9, negatif 11 kali 1 negatif 11, 7 kali 0 positif negatif sama aja ya, dan positif aja lah kan, 7 nya positif kan, ini kita buat positif lah. 0 kali 9 adalah 0, negatif 3 kali 1 adalah negatif 3, 2 kali 0 0 sama dengan negatif 1 kali ini nilainya adalah negatif 18 ditambah 17 dikurangi 0 adalah negatif 1. 9 dikurangi 11 tambah 0 nilainya adalah negatif 2. 0 dikurangi 3 ditambah 0 nilainya adalah negatif 3 nih, dikali dengan negatif sama dengan nilainya adalah 1, 2, 3 untuk X1, X2 dan X3. Maka nilainya adalah ini, sama kan, saya lingkari terus saya kasih kotak aja hijau. X1 X2 sama dengan 1, 2, 3 tadi kita hitung. X1 X2 sama dengan ini, kita pakai OBE 1, 2, 3 kan, kemudian kita pakai yang eliminasi nilainya juga 1, 2, 3. Jadi cara 1, cara 2, cara 3 ketemu nilainya. X1 adalah 1, X2 adalah 2, X3 adalah 3. Oke, jadi yang ini tadi sudah ketemu. Kita lanjutkan lagi ke cara yang keempat. Oke, sebelum kita melanjutkan, ini sebagai bahan absensi dan tugas kalian. Tugas kalian absensi ini nanti ya, buatlah 3 contoh mencari nilai SPL dengan matriks 3x3. Artinya kalian membuat 3 matriks 3x3, membuat 3 matriks 3x3 dengan pencarian menggunakan 4 cara yang seperti yang kita bahas. Jadi nanti kalian buat contoh bebas, yang penting ketika kalian menggunakan 4 cara ini maka hasil X1, X2, X3 nya itu sama. Ini merupakan tugas serta absensi buat kalian. Untuk pengumpulannya nanti lihat di SIM Unum Blitar, tetapi pengumpulannya tidak di SIM Unum Blitar, hanya informasinya yang berada di SIM Unum Blitar. Oke, kita lanjutkan ke cara yang keempat, yaitu kita gunakan aturan Cramer. Nah, ingat bahwa aturan Cramer kemarin kan XG
sama dengan determinan AJ per determinan AJ ini adalah kolom keberapa yang akan kita ubah dengan nilai dari B. Nah, di bentuk ini kalau kita buat ke dalam matriks maka 1 1 2 ini 9, ini 2 4 negatif 3 1 3 6 negatif 5 0. Nah, kemudian di mana x1 x2 nya? Ingat bahwa kemarin x1 nya ini saya x1 nya kan berada di sini. Ini adalah nilai x1, x2 dan x3. Ini kalau dirubahkan kembali ke sini kan. Ini adalah nilai dari A. Ini nilai dari X bar. Kemudian ini nilai dari B. Oke. Sekarang kita cari determinan. Determinan sudah ketemu tadi ya. Kita gunakan kan sama kan determinannya. Kan determinan A toh. Determinan A tadi ya, ini determinan A nilainya adalah negatif 1. Oke, kita pakaiin aja. Langsung saja determinan A adalah negatif 1. Kemudian kita cari, kita tulis dulu aja di sini. Determinan A sama dengan negatif 1. Maka kita cari determinan dari AJ dulu kan. Determinan dari AJ. Maka determinan AJ ini untuk yang pertama, maka kolom 1 yang kita rubah dengan nilai B. Kita rubah yaitu 9 1 0. Kolom kedua tetap, kolom ketiga juga tetap kan. Nah, kemudian kita tambah kolom 1 dan kolom 2 ke kolom selanjutnya. Kita pakai cara sarus saja ya biar gampang. Pakai cara sarus biar gampang. Maka ini dikurangi dengan ini. Oke. Maka ini sama dengan, kita langsung saja ya biar cepat ya. Maka ini hasilnya 9 kali 4 kali negatif 5. Langsung saja ya. Ada 9 kali 4 kali negatif 5 negatif 20 kali 4 adalah negatif 180 ditambah dengan 1 kali negatif 3 adalah negatif 3 kali 0 adalah 0, positif negatif sama aja. 2 kali 1 adalah kan ini positif nilainya kan, ini nilainya negatif. Oke. 2 kali 1 kali 6 12 positif dikurangi dengan 0 kali 4 kali 2 itu 0. 6 kali negatif 3 kali 9, 6 kali negatif 3 itu negatif 18. Negatif 18 kali 9 sama dengan negatif 162 kan. Kemudian negatif 5 kali 1 kali 1 itu tetap negatif. Kini dikurangi dengan negatif 5 sama dengan 180 dikurangi 00. 180 tambah 12 sama dengan 168 negatif ya. Dikurangi dengan 16 negatif 162 dikurangi negatif 5 maka ditambah negatif 167 sama dengan negatif 1. Maka AJ per A, untuk yang pertama AJ nya saya ganti 1 aja. Untuk yang pertama itu sama dengan determinan ya, ini determinan adalah negatif 1 dibagi dengan negatif 1, maka sama dengan nilainya adalah 1. Oke. Sekarang adalah A yang kedua, maka kolom pertama yang kita ganti. Kolom kedua yang kita ganti. Kolom pertamanya kan tetap 1 2 3. Maka kolom keduanya berubah menjadi 910, berubah menjadi B ini ya. Kemudian kolom ketiganya tetap yaitu 2 negatif 3 negatif 5. Oke, kita cari determinannya ya. Kita cari determinannya, maka
pakai saru saja biar gampang menambahkan 2 kolom ke kolom yang selanjutnya. Maka ini positif, ini negatif, sama dengan langsung saja satu kali ini positif, ini dulu 1 kali 1 kali negatif 5 adalah negatif 5, kemudian positif yang kedua negatif 3 kali 3 itu negatif 3 kali 9, maka ditambah dengan negatif 81 ditambah dengan 0,22 0 dikurangi dengan ini kan yang negatif 3 kali 2 adalah 6 dikurangi dengan 0, ya kan, negatif 5 kali 2 negatif 10 kali 9, maka ini dikurangi dengan 90 sama dengan negatif 5 tambah 8 negatif 81 adalah negatif 86 dikurangi dengan 6 dikurangi 0 dikurangi 96 dikurangi 90 itu 84 negatif ya, maka ini sama dengan negatif 2. Oke, maka untuk nilai dari A2 per A untuk yang kedua sama dengan determinannya ini adalah negatif 2 per negatif 1, negatif 2 per negatif 1 bernilai 2. Oke, sekarang yang ketiga AJ3 ya, kolom ketiga, maka kolom pertamanya tetap yaitu 1 2 3, kolom keduanya apa tadi, kolom kedua adalah 146, kolom ketiganya kita rubah dengan 910, kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2 ke kolom selanjutnya ini, maka kita cari determinan, gampangnya kita pakai sarus, ya kan, kita pakai yang cepat-cepat saja, sama dengan 1 kali 4 kali 0, maka ini 0 ditambah dengan 1 kali 1 kali 3 ditambah dengan ini positif toh, 9 kali 2 kali 6 sama dengan 108 ya, 108 kan, dikurangi dengan 3 kali 4 kali 9, 3 kali 4 kali 9 108, 6 kali 1 kali 1 kok kurang, 6 kali 1 kali 1 itu 6, dikurangi dengan nggak usah dikurangi, tambah aja kan positif toh, tambah dengan 6, 0 kali 2 kali 1, nah, ini mau positif kalau negatif kan tetap 0, ini sama dengan ini kan bisa dikurangi, ini kan positif, ini negatif toh, maka ini hilang, tinggal 3 dikurangi dengan 6, maka hasilnya adalah negatif 3. Oke, maka A3 per A untuk kolom yang ketiga sama dengan negatif 3 per, ini determinan ya, bukan mutlak, ingat determinan ada yang negatif 1 sama dengan 3. Oke, ketemu, jadi X1 sama dengan 1, X1 nya adalah 1, X2 nya adalah 2, X3 nya adalah 3, maka nilai dari X1 X2 adalah 1 2 3. Kita gunakan 4 cara tadi, 4 cara yang tadi kita gunakan cara yang pertama ketemu, ya kan, cara pertama ketemu, kemudian kita pakai cara kedua juga ketemu, kita pakai cara 3 itu juga ketemu, kita pakai cara 4 juga ketemu.
Oke, demikian penjelasan materi dari saya. Untuk tugasnya jangan lupa minggu depan kita akan membahas bab selanjutnya dengan video-video dari saya lagi. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung jabari ke saya atau chatting ke saya lewat WhatsApp. Untuk pengumpulan tugasnya jangan lewat WhatsApp, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.